ना लीला, बस एक कलाकार है। लेकिन मेरी बात सुन। हाँ? भैरव सा थारी मूर्ति बनाना चाहे। क्या क्या क्या? Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul Ek Paheli Leela. Film ini rilis pada tahun 2015, menceritakan kisah reinkarnasi 3 orang yang saling terhubung dari kisah masa lalu yang belum selesai. Hubungan ketiga orang ini terkuak setelah 300 tahun kisah ini hilang. Uniknya hal tersebut melibatkan sebuah patung kuno mahal yang di masa sekarang diincar oleh orang-orang. Di film ini banyak terjadi plot twist yang mengagumkan. Untuk itu mari kita mengenal tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Leela, seorang gadis desa yang cantik dan sangat menyayangi kekasihnya yang bernama Shrafan. Berikutnya Shrafan, kekasih Leela yang bekerja di tempat Bhairo untuk bisa menikahi Leela. Tuan Bhairo merupakan seorang pemahat terkenal dan terobsesi dengan kecantikan Leela. Lalu Mera adalah reinkarnasi Leela. Ada Pangeran Ranveer yang adalah raja dari daerah Rajpur. Lalu ada Karan yang adalah kakak sepupu Radhika yang menguak misteri patung dan masa lalu mereka. Dan Vikram adalah kakak sepupu Ranveer yang tamak akan harta. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film memperlihatkan sekelompok arkeolog sedang meneliti patung-patung kuno. Namun di sana Vikram kelihatan marah karena ia belum menemukan patung yang ia inginkan. Scene beralih kepada sekelompok pemuda yang mengontrak studio untuk band mereka. Mereka terlihat merapikan serta mendekor tempat itu agar nyaman di sana. Malam harinya terlihat seorang pria yang sedang mengalami mimpi buruk. Semenjak ia mendengarkan sebuah lagu, ia pun selalu dihantui rasa bersalah. Di mana setiap ia mendengarkan lagu tersebut, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Hingga akhirnya ia pergi menemui seorang peramal yang bisa melihat masa lalunya. Pria yang sering bermimpi ini bernama Karan. Ia pun menjelaskan bahwa mimpi-mimpi buruk yang sama setiap malamnya kepada paranormal tersebut. Paranormal tersebut menjelaskan bahwa tubuh Karan memiliki wadah cerita masa lalu yang belum selesai sejak 300 tahun yang silam. Kemudian paranormal itu membuka mata batin Karan agar ia bisa melihat kejadian 300 tahun silam. Sementara itu di London, Radhika yang merupakan adik sepupu Karan terbang ke India bersama supermodel Mera untuk pemotretan dan syuting di sana. Pada saat pemotretan itu berlangsung, datang rombongan kerajaan Rajpur beserta pangerannya yang bernama Ranveer Singh. Mulanya rombongan mengetahui sedang diadakan proses syuting. Para pengawal menyuruh mereka meminta izin dari Pangeran Ranveer Singh terlebih dahulu. Namun dengan berbesar hati, pangeran itu mengizinkan mereka untuk meneruskan proses syuting tersebut. Bahkan mereka pun diundang makan malam di istananya. Hi everybody, I'm Ranveer Singh. Welcome to my motherland Jaisalmer. I'm sorry, my man interrupted. Radhika dan Andi, manajernya Mera, melihat ketertarikan Pangeran Ranveer Singh kepada Mera. Untuk memanfaatkan hal itu, mereka menyuruh Mera untuk berbicara kepada Ranveer Singh untuk izin syuting di istana. Dan benar saja, pangeran itu mengizinkannya. Be my guest. It's all yours. Keesokan harinya mereka pun syuting di istana. Di sini terlihat hubungan Mera dan Ranveer semakin lama semakin dekat. Bahkan Mera membuang obat antidepresannya yang selama ini ia konsumsi apabila terjadi serangan panik, karena sekarang ia telah memiliki Ranveer. You should always throw it away.
Scene pun beralih. Mengenai penglihatan Karan 300 silam, ada seorang gadis yang bernama Lela yang mencintai Shrafan, kekasihnya. Lela sudah ingin menikah dengan Shrafan. Namun Shrafan yang masih miskin mengatakan agar Lela bersabar dahulu, karena ia masih tahap belajar memahat patung bersama Tuan Bairo, yang merupakan seorang pembuat patung terkenal di wilayah itu. मैंने तुझे भी लगी कि मारी गरीबी के चूल्हे में थारे सारे अरमान न जला। Suatu hari di saat perayaan Dewa Vishwakarma yang dihadiri Bairo, Lela pun tampil di sana bersama Shrafan. Bairo pun terpesona dengan Lela. Esok harinya Bairo menyuruh Shrafan untuk membawa Lela. Ia berkata kepada Shrafan untuk menjadikan Lela sebagai inspirasinya dalam membuat patung. बनाने के लिए प्रेरणा जरूरी है। जा। Awalnya Lela yang mendengar ucapan Shrafan menolak. Namun karena Shrafan bersikeras meyakinkan Lela dengan alasan apabila ia bisa mendapatkan kemampuan Bairo setengahnya, ia bisa menghasilkan uang sendiri dan menikahi Lela. Mendengar hal itu, Lela pun setuju. तो फिर कल ही भैरव सा को मिलने चलते हैं। ठीक है अब तो चल। Besok harinya Shrafan membawa Lela untuk menemui Bairo. Dari sana Bairo pun mulai membuat patung Lela. Bairo membawa Lela ke kamarnya sebagai inspirasi pembuatan patung. Ia membuatkan Lela patung dengan bahan yang paling bagus di masa itu. Bairo pun memberikan pakaian ganti untuk Lela. Lela tampak istimewa dengan pakaian itu dan duduk di singgasana kamar Bairo. Hingga Bairo pun mulai memahat patungnya. Pada saat Bairo sedang memahat, ia pun meminta Lela untuk bernyanyi. Usut punya usut, lagu itu adalah yang membuat kepala Karan menjadi sakit terus-menerus. Di sanalah Bairo berkata, bersabarlah kepada Lela. प्रतीक्षा करो। Peramal pun menjelaskan itu bukan pertanda akan berakhir. Di tempat itu mau tidak mau mereka harus bersama. Paranormal menjelaskan di tempat yang sama saat kisah itu hilang, takdir akan membawa Karan ke tempat yang sama. Keputusan yang Karan ambil sekarang akan menentukan nasibnya. Tapi sampai ke titik itu tidak akan mudah. Akan ada hambatan yang akan terjadi, yang akan menjadi masalah hidup atau mati. Entah mereka yang merenggut nyawa Karan ataupun menyerahkan nyawa untuk mereka. या जान देकर जाएंगे, देकर जाएंगे, देकर जाएंगे, देकर जाएंगे। Lalu Scene pun berpindah. Suatu malam di turnamen polo, Mera dan teman-temannya hadir atas undangan Ranveer. Namun saat dia sendiri di sana, Vikram datang menggodanya. Beruntung Ranveer segera datang dan menegur Vikram. Hubungan Ranveer dan Vikram memang tidak pernah akur. Vikram yang tamak akan harta ingin menguasai Bairoviraj milik keluarga besar mereka. Namun menurut Ranveer, agar tempat itu bermanfaat, ia merencanakan akan menyerahkan tempat itu kepada arkeolog. उसे किसी से सीखने की जरूरत ना है। जंगली जानवर कभी कुछ सी। Di malam yang sama setelah pertandingan polo, Ranveer mendatangi Mera dan melamarnya. Tanpa babi bu, Mera pun menerima lamaran tersebut. कुछ बेहतर देख सके। Singkat cerita, pesta pernikahan pun diadakan. Pesta itu terlihat sangat meriah. Esok harinya teman-teman Mera yang berasal dari London pamit untuk pulang. Mera pun berterima kasih kepada Radhika karena telah membawanya ke India. परेशानियां तुमसे दूर बहुत दूर भागे। Thank you। Scene pun beralih, di mana Karan sedang mencari tahu tentang Rajasthan, nama daerah yang sering menghantuinya di dalam mimpi. Karan pun menggambarkan sosok Lela yang berada di mimpinya. Esoknya Karan pun berangkat ke Rajasthan. Lalu ia pun berhasil menemukan tempat Bairo. Bayangan itu pun semakin jelas menghantuinya. Apalagi ia mengetahui bahwa Bairo sangat terobsesi dengan Lela.
Bairo mengakhiri hidup Shrafan dengan cambuk dan memukul kepalanya dengan palu besar. Serta ia pun melempar Lela ke sebuah lubang yang dalam. Tiba-tiba datanglah anak buah Vikram. Saat diinterogasi oleh Vikram, Karan pun menjelaskan bahwa dirinya adalah teman Ranveer. Lalu Vikram membawa Karan ke istana Ranveer, dan di sanalah Karan bertemu dengan Mera. Atas izin Ranveer, Karan diperbolehkan untuk sementara tinggal di istana. Sejak saat itu, Karan yang merasa dirinya adalah Shrafan selalu memberitahu Mera tentang kejadian itu, termasuk pada acara Vishwakarma. Karena merasa terusik dengan tingkah Karan yang tidak jelas, akhirnya Mera pun mengusirnya. मैं शादीशुदा हूँ. You've crossed the line. यहाँ से चले जाओ. Sialnya gambar yang dilukis Karan tentang patung Lela sampai di tangan Vikram. Vikram mengendus adanya hubungan Karan dan Mera dengan patung yang masih belum ditemukan Vikram. Vikram pun mengatur siasatnya. Di dalam istana Rajpur, Karan pun mengamasi barang-barangnya karena telah diusir. Namun saat akan pergi, Karan pun mendengar suara orang bernyanyi. Dan ia pun mulai menyanyikan lagu yang selalu membuat kepalanya sakit. Di sana Mera pun terkejut dengan nyanyian itu. Semakin keras lagi, itu membuat ia tak sadarkan diri. Setelah diperiksa oleh dokter pun mengatakan itu hanya sakit kepala biasa. Namun Ranveer yang khawatir akan membawa Mera berobat ke London. Lalu Karan pun berjumpa dengan Ranveer dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu kembali dengan Mera. Namun kali ini Ranveer menolaknya dan marah kepada Karan. Ia mengatakan jika Karan bukan karena saudara Radhika, Ranveer telah mengakhiri nyawa Karan. Sambil menodongkan senjata, Ranveer mengusir Karan untuk segera pergi meninggalkan wilayah ini. Tiba-tiba dari belakang, Ranveer dipukul dengan balok. Karan melihat Vikram sedang bersama Mera. Lalu Vikram menawan Mera dan Karan dan membawanya ke Bhairava Viraj untuk menemukan patung yang ia cari selama ini. Di sana Mera pun terbayang-bayang dengan masa lalunya, di mana ia mulai teringat dengan kejadian yang diceritakan oleh Karan yang sebelumnya, yang ia tidak percaya dengan hal itu. Nah, di sini Mera pun menunjuk tempat patung yang disembunyikan oleh Bhairo. Vikram pun senang akhirnya mengetahui letak patung yang ia idamkan tersebut. Ia mengutus anggotanya untuk membongkar tempat itu. Hingga akhirnya patung yang Vikram cari ditemukan. Saat ia bahagia karena telah menemukan patung itu, tiba-tiba tangannya tertusuk oleh senjata yang terbang ke tangannya. Rupanya itu adalah senjata yang dilemparkan oleh Ranveer yang sudah sadarkan diri. Anggota Vikram pun berusaha menyerang. Namun Ranveer yang kuat berhasil mengalahkan mereka dalam sekejap. Ia pun menghampiri Vikram, lalu menusuk Vikram yang tamak akan harta tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Vikram, ia pun mendekati Karan dan Mera. Di sini Karan yang mengira Ranveer adalah reinkarnasi Bhairo mencoba memukulnya. Namun Mera pun menahannya dan mengatakan bahwa Ranveer adalah suaminya. Nah, di sini akhirnya Ranveer pun menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia telah mengetahui bahwa dirinya adalah reinkarnasi 300 tahun yang lalu. Ia adalah Shrafan dan Mera adalah reinkarnasi dari Lela. Ia menjelaskan hanya Bhairo yang mengetahui lokasi patung itu disembunyikan karena dirinya telah meninggoy duluan. Sehingga Karan pun tersadar dan mengingat kejadian masa lalu itu
dan ia pun sadar bahwa dirinya jelmaan Bairo. Kepalanya pun terasa sakit sekali dan membuat meloncat ke lubang tempat Lela dulu dilempar oleh Bairo. Namun beruntungnya Ranveer berhasil meraih tangan Karan dan menjelaskan bahwa Karan sebenarnya bukan Bairo. Ia hanya alat untuk Bairo melampiaskan amarahnya. Jadi Karan pun harus diselamatkan agar Bairo bisa lepas dari kehidupan Karan. Dengan diyakinkan oleh Mera juga, akhirnya Karan tersadar dan berhasil diselamatkan. आजा करण, आजा। Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Menurut gue film ini cukup berani dibuat oleh sutradaranya. Bagaimana ia membuat film tentang percintaan reinkarnasi dengan akhir yang susah ditebak. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.